وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع اللهم إني أسألك بشهيد المحراب بأمير المؤمنين علي يا علي بعلي 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 بعلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup muslim, mati juga muslim, kita hidup waras, mati juga waras. Teman-teman semuanya, apa yang saya tampilkan tadi itu dari sholatnya orang-orang Syiah. Itu salah satu video yang mungkin pernah saya upload di masa lalu di Kof Media Channel dan viewsnya banyak. Tapi sekarang saya upload lagi karena video itu setelah saya cari-cari sumber aslinya sudah hampir nggak ada. Itu ada upload ulang, kemudian saya coba ambil, saya potong di situ, di pas doanya. Ketika mereka minta doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya, yaitu sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di situ setelah sholawat kepada Nabi, mereka minta supaya dilaknat orang-orang yang jadi musuh Nabi. Mereka melaknat musuh Nabi. Ingat, mereka melaknat musuh Nabi di situ. Wal'an a'da'aka, kan gitu, dan laknatlah musuh-musuhmu. Tapi coba di situ dia mengatakan orang-orang Syiah itu yang sholat itu, yang disebutkan siapa? Abu Bakar, Umar, Hafsah, Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu kan sahabat Nabi semua. Dan kayak gini orang masih bilang, weh, Syiah itu nggak sesat-sesat amat, itu cuma beda masalah madhab pala lupeang. Nggak ada ceritanya begitu. Kalau madhab itu urusannya masalah furu. Misalkan tuh, ya, ada basmalah sir sama basmalah jar, furu. Kemudian apalagi setelah sami Allahu liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang lepas tangan. Kemudian apalagi kunut atau nggak kunut gitu kan. Itu yang namanya furu gitu. Jadi kalau madhab itu masalah furu, pendapat-pendapat yang di masalahnya adalah fikih yang masih berdasar gitu, nggak masalah. Tinggal pilih mana madhab yang menurutmu paling kamu yakini. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, jangan kau sekali-kali menghina sahabatku, karena sesungguhnya kalau kau beramal sebanyak apapun gitu kan, bahkan kau infakkan seluruh harta yang ada seluruh muka bumi ini, gak akan pernah bisa menyamai seujung jari daripada amal-amal para sahabatku, kata Rasulullah. Coba bayangin, Rasulullah aja nantangin itu. Kalau ada orang yang berani menghina sahabat Rasul, siapapun sahabatnya, yang dapat gelar sahabat, yang memang resmi diakui oleh Rasulullah sahabat, diakui oleh Rasulullah sebagai sahabat, apalagi keluarganya seperti Abu Bakar, Umar, kemudian istrinya Aisyah, Hafsah, dan lain sebagainya. Itu kan keluarga-keluarga Nabi. Nah, kalau kemudian orang-orang yang sudah diakui oleh Rasulullah sebagai manusia terbaik, orang terbaik, dijamin masuk surga, kok kemudian dilaknat, kemudian dikatakan musuh-musuh Allah, dikutuk oleh mereka, ini apa-apaan gitu kan. Lah, menghina saja nggak boleh, ini malah melaknat dan mengkutuk para sahabat. Loh, emang Syiah seperti itu semua? Ya memang Syiah tidak semuanya sholatnya begitu. Mereka tidak berdoa setiap hari melaknat Abu Bakar dan Umar, tapi akidah mereka menekankan itu. Syiah terutama Imamiyah, mereka kan mengatakan bahwa sebetulnya yang layak jadi khalifah setelah wafatnya Rasul adalah Ali, dan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagainya itu merebut daripada kekhalifahan setelah wafatnya Rasulullah. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Syiah demi membenarkan akidah mereka
bahwa yang berhak setelah wafatnya Rasulullah sebagai khalifah adalah Ali, mereka berani melaknat, berani memusuhi sahabat-sahabat Nabi yang sangat mulia. Ini loh, jelas akidahnya orang Syiah itu begitu. Sebaik-baiknya orang Syiah, mereka membenci dan mereka melaknat para nabi, istri-istri Nabi. Ingat itu baik-baik. Jadi tetap saja meskipun mereka baik, di sisi lain tetap akidah mereka melenceng jauh. Dan saya juga tampilkan di awal, orang-orang Syiah itu nggak ada sholat tarawih. Dalam Ramadan mereka nggak ada sholat tarawih, ya tetap sholatnya biasa seperti itu dengan cara mereka dan ritual mereka. Tapi untuk menyambut Lailatul Qadar, mereka punya cara tersendiri, yaitu apa? Menaruh Quran di atas kepala mereka sambil membaca-baca. Ya seperti itulah, tahu sendiri. Namanya ahlul bid'ah, terutama orang-orang Syiah itu mereka punya amalan-amalan sendiri. Ya punya kalimat-kalimat sendiri yang mereka bikin sendiri, punya zikir-zikir sendiri yang mereka buat sendiri, punya apalah bahasanya kita, pujian-pujian tersendiri, termasuk apa yang mereka ucapkan dari zikir-zikir menjelang, kata mereka, menyambut daripada Lailatul Qadar dengan meletakkan Al-Quran di atas kepala. Al-Qurannya dibuka kemudian ditaruh di atas kepala. Inilah cara-cara orang Syiah begini. Dan kalian harus tahu mana-mana seperti itu. Ada juga misalkan, silahkan Anda cari, cek di internet. Ya, kenapa orang Syiah kalau mereka mengucapkan Imam Mahdi, ya, mengucapkan Imam Mahdi, kemudian mereka pasti menepuk kepala, meletakkan tangan di atas kepala. Ini kan nggak ada ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita memang wajib, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersolawat. Karena Rasulullah mengatakan manusia yang paling pelit adalah ketika disebutkan namaku dia tidak mau sholat kepadaku. Itu adalah manusia paling pelit, kata Rasulullah. Jadi kalau memang sholawat jelas ada anjurannya. Tapi orang-orang Syiah bukan hanya bersolat kepada Nabi saja yang dianjurkan begitu. Ketika disebutkan nama Imam Mahdi Al-Muntadhor, mereka akan meletakkan tangan mereka di atas kepala mereka. Untuk apa tujuannya? Nah, orang-orang Syiah mengatakan supaya mereka itu menjadi orang-orang yang nanti siap sampai kapanpun ketika Al-Mahdi keluar, itu akan jadi pembelanya Imam Mahdi, akan jadi pasukannya Imam Mahdi. Itu orang-orang Syiah begitu. Mereka bikin ibadah sendiri, bikin keyakinan sendiri, sekarap-karapnya dewe gitu loh. Jadi kalau kalian tidak paham juga tentang Syiah, seperti apa Syiah, hanya karena Iran itu berani melawan Amerika, terus kalian mengatakan, Syiah itu baik, bagus. Ya memang bagus, tapi kan akhirnya melenceng. Ya sama aja kayak misalkan Iran tuh, kayak Rusia tuh. Rusia berani lawan Amerika. Terus kamu mengatakan, Rusia itu orang-orang ahli surga. Ya nggak bisa. Mayoritas mereka ateis dan orang-orang Kristen di sana. Tetap aja. Patokannya bukan itu. Patokannya tetap akidah. Sekali akidahnya rusak, ya tetap rusak. Urusan mereka nanti membela Palestina, mereka berani melawan mereka, itu urusan yang lain, itu masalah muamalah. Tetap harus kesampingkan itu, gitu loh. Jadi kita tetap harus bisa memahaminya. Jadi kadang kaum muslimin itu nggak bisa membedakan di situ. Mereka menganggapnya, asal pokoknya mereka membela Palestina, kemudian melawan mereka, sudah pasti mereka ini akidahnya lurus, orang Islam yang baik, daripada bangsa Arab yang cuman peteng-teng tapi nyatanya mereka adalah pengecut. Nggak begitu juga, brother. Ingat baik-baik. Ya nggak begitu juga. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah akidah. Yang kita lihat itu patokannya adalah akidah. Masalah mereka berani membela Palestina dan lain sebagainya, itu adalah urusan yang berbeda. Ingat, itu urusan yang berbeda. Sama saja kita dengan orang kafir. Meskipun kita boleh berbisnis dengan orang kafir, bukan berarti kemudian kita mengakui akidah mereka. Enggak, tetap akidah adalah urusan akidah. Muamalah adalah urusan muamalah. Jadi muamalah dengan akidah harus dipisah. Pada orang siapapun kita berhak, kita boleh bermuamalah. Termasuk kepada, mohon maaf, orang-orang yang ada di Palestina itu misalkan, mereka bekerja sama dengan orang-orang Iran melawan musuh yang sama, ya silahkan, karena itu bagian daripada muamalah. Mereka punya musuh yang sama, melawan musuh yang sama, ya tidak masalah. Tapi dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, ya kan, selesai gitu aja. Jadi kalau akidahnya melenceng, ya tetap melenceng. Bagaimanapun kita tetap katakan akidah melenceng. Jadi tidak akan pernah membuat kita meragukan apapun bahwa memang yang namanya akidah melenceng tetap melenceng. Itu aja.
Wallahu a'lam bishawab.